Pemirsa, artis sekaligus politisi Krisdayanti kembali menelurkan single terbaru. Single lagu Mencintaimu yang dipopulerkannya 10 tahun silam dibuat dan dinyanyikan lagi dengan nuansa kekinian. Krisdayanti yang ditemui mengakui jika remake single ini atas ide pribadi dengan tujuan menyemangati Amora agar lebih giat mengolah suara. Mau digital, mau sebelumnya, Diva Indonesia, Kade, gitu. Bonus aja itu, bonus aja. Enggak. Jadi mungkin ketika era 2000-an, saat itu memang semua solois perempuan tuh lagi maju, lagi muncul ya. muncul. Udah ada senior saya sampai bawa tanggung jawab moral seorang penyanyi dengan platinum dan lain-lain itu konser. Yes. Konser juga tahun itu mudah, tahun 2000-an itu. Yes. Sampai ada fase kami tiarap dulu, terus band kan, zaman itu gitu. Jadi memang periodik itu ada Fasenya, musik, betul. kan ada. Jadi kalau diva itu kan sebutan penyanyi perempuan, ya kan. Kalau dia punya eksistensi dengan tengah waktu yang cukup lama dan dia bisa bertanggung jawab atas karyanya, saya rasa saya juga kurang. Makanya saya bilang sama Amora, ketika kamu tahu musik, kamu belajar musik itu jadi jauh akan lebih memiliki tanggung jawab terhadap karyanya. Kalau saya sekarang cuma punya legacy, karena saya nggak bisa main musik. Artinya lagu Mencintaimu ini bisa jadi warisan untuk Amora, untuk Aurel gitu kan. Jadi untuk Amina juga bisa mereka nyanyi sama saja. Jadi ya itu bagian dari kesempurnaan Gusti Allah aja kasih ke saya gitu. Kalau bisa panjang dan era-eranya kamu bisa juga dengar ya gini ya, itu it's a bonus for me gini ya. Krisdayanti atau yang juga populer dengan panggilan Kade itu mengaku sengaja menyanyikan lagu Mencintaimu karena memiliki kenangan yang tak terlupakan. Kade mengaku di awal karirnya ia sempat dibayar murah dalam satu kali manggung. Benarkah demikian? Itu Iya. Di situ Mbak sini gitu ya. Jadi duduk lah tadi, spontan aja duduk. Oh iya, nggak gitu. apa-apa, kita kan intimate sama teman-teman media. Udah terus kita menyanyi kayak keterusan ya ngobrol di sini. Kenapa istimewanya nanti teman-teman akan merasakan perbedaan. Tadi saya juga baca kan tadi di caption bahwa sampaiin dong pendapat kalian gitu. Nah, tadi saya juga bilang kayaknya gini, kayaknya B aja. Maksudnya B itu kan biasa aja gitu. Bukan, jangan emosi, tahan nafas, sabar. Jadi kenapa? Karena memang lagu Mencintaimu ini kan sampai sekarang coba saya mengantar berapa juta pengantin baru mobil ya kan, acara sunatan, anak melahirkan semua masih jadi top request gitu lagu itu. Idenya itu awal tahun lah ya, awal tahun karena memang saya juga pasti kan izin karena kan sekarang kan setengah kaki juga udah urusin rakyat dan lain-lain gitu, jadi ya harus izin semuanya. Selain soal momen penting dalam hidup, Kade juga menjelaskan alasannya kembali ke panggung alias tetap berkarya di jalur musik. Lagu itu banyak sekali mengantar kebahagiaan orang lain. Jadi aku terus berpikir ini cara saya untuk berterima kasih juga untuk semua, tidak saja pendengar musik dimanapun yang mencinta lagu ini, tapi lagu ini juga ada part di mana kita tambah bridge baru. Gitu. Ada bridge baru ya. Jadi Baby Romeo juga dalam keadaan waktu itu sakit ya, dia sampai bilang terima kasih dan senang sekali dengan aransemen yang dibuat baru oleh Erwin Gutawa, dan memang kita gunakan orkestrasi dari Czech Symphony Orchestra. Iya, Symphony Orchestra. Ini luar biasa. Mencintaimu
Mencintaimu itu bisa jadi ada di tengah periode karir saya ya, kalau misalkan lebih dari 33 tahun gitu. Jadi kalau Mencintaimu itu posisinya kan setelah album Menghitung Hari. Jadi sudah lebih banyak pengalaman, sudah lebih banyak jam terbang, lalu penyanyi dimanapun pasti akan jauh lebih confidence kalau dia punya lagu sendiri gitu ya. Kalau dulu nyanyi dimanapun sampai maunya tuh nyanyi jadi penyanyi pertama karena takut lagu jagoannya dinyanyikan oleh penyanyi lain. Nah, jadi saya jadi jauh lebih percaya diri ketika tanggung jawab dan moralnya seorang penyanyi itu adalah bukan saja melalui konser tapi juga dengan lagu-lagu yang bisa dia bawakan, dia explore seluas-luasnya. Tanggung jawab penyanyi juga harus bisa mengindahkan sebuah lagu dengan ibaratnya ya memang nggak ada caranya untuk nyanyi lebih komersil, tapi pasti dia punya teknik menyanyi sehingga lagu itu bisa disinglong sama pendengarnya. Kalau lika-likunya ya ibaratnya setiap saya melahirkan anak punya cerita ya, punya episode tersendiri gitu. Sama ketika kita melahirkan lagu sampai hari ini pun itu deg-degannya, semangatnya itu sama kayak saya penyanyi baru seperti dulu. Kita akan memulai semuanya dari bawah lagi untuk berpromosi. Kita datang ke radio, ke TV, kita berpromosi kembali gitu. Jadi seneng kalau misalkan saya dihargai sampai saat ini sebagai bintang penyanyi atau seniman musik. Ya, ini adalah bentuk penghargaan saya untuk bisa tidak saja menjaga eksis saja enggak loh, karya yang diberikan. Ya karena kita juga kan kita keluarga yang sangat sederhana. Jadi memang aku cari uang saku sendiri dari nyanyi dari awal. Ikut lomba, ikut kompetisi supaya dapat uang saku awalnya gitu. Lama-lama ya senang terus mengasah bakat. Kade mengaku niatnya merilis lagu remake Mencintaimu lantaran ingin memotivasi Amora, sekaligus menunjukkan jika bermusik tak perlu memandang batasan. Namun tetap memperhatikan soal kepantasan. Walau Kade tetap mendorong Amora untuk mengikuti jalannya di musik, namun saat disinggung soal karir Amora di masa depan, Kade mengaku tetap mendahulukan pendidikan, setelah itu baru dunia panggung. Jadi saya juga nggak nyangka lagu seperti itu terus tiba-tiba hari ini bisa serentak ke semua radio, ke semua digital platform. Itu pasti karena teknologi kan, pasti anak muda juga denger lah gitu. Ya. Iya, nanti kalau saya lagi latih dia supaya dia punya showmanship, makanya tadi dia harusnya les piano. Saya bilang udah yang penting ikutin mami dulu supaya lihat gimana kamu engage to audience untuk menyapa orang. Karena saya juga dulu kan nggak latihan, saya dulu dari panggung ke panggung cuma lihat almarhum Dorce, cuma lihat ini caranya dia nyapa orang begitu ya. Lama-lama kan dengan jam terbang nanti dia bisa sendiri gitu. Ya kalau ini ada cerita-cerita yang lama. Saya pertama kali nyanyi rekaman saya dibayarnya 15.000, 25.000 di Pasar Baru. Itu tahun 84. Gitu. Terus nyanyi juga ya dulu kan bertahap 2 juta, 6 juta gitu kan memang semua rate. Jadi dulu itu kalau ada yang booming lagunya terus dia bisa suka-suka aja naikin tanpa ada atas siapa yang lebih tinggi, cuman dia udah mematok harga gitu rata-rata. Ya lumayan lah. Iya berkarya, ya harus supaya nggak pikun. Aku sih gitu aja. Gitu kan kalau misalkan ditantang kita bikin konser sama Pak Erwin Gutawa, ditantang dengan aransemen baru kan kita jadi ada pressure, ada tekanan, ada endurance yang harus bisa, harus inget. Nah itu kan jadi latihan supaya nggak pikun karena saya udah lumayan banyak umurnya. Oke sayang, terima kasih. Ya kadang batasan-batasan anak-anak kita ini nggak bisa semata-mata kita putus cut untuk karena sekarang faedahnya parental lock itu juga hampir tidak ada. Saya lebih percaya kita secara lisan sampaikan ke anak mana hal-hal penting buat kalian.
hal-hal yang kamu harus jaga secara privacy, hal-hal yang berguna untuk kalian, itu yang lebih saya terapkan. Karena sekarang akses luar biasa. Saya nggak mau kaget anak-anak saya udah tahu batasan sebatas apa, tapi kita coba untuk anak-anak sekarang kan maunya kesetaraan. Jadi ketika kita mau mendengarkan mereka dan berdiskusi, saya rasa itu akan jauh lebih membuat mereka jadi lebih nggak segan untuk mengungkapkan rahasia atau apa. Mereka mau kita jadi teman mereka. Mbak, anak SD sekarang juga udah punya crush. Ya kan kayak gitu-gitu. Dulu kan crush tuh apa sih, Mor, gitu loh. Oh, zaman sekarang tuh sebutannya kalau ada yang naksir-naksir tuh kayak gitu. Jadi kita coba Amora fokus ya gitu. Dedinya minta Amora fokus belajar. Gitu-gitu.